Halo, ketemu lagi sama Silvi dan Ami. Banyak cerita banyak. Hai Sam, halo Kak. Udah lama banget ya kita nggak ketemu, kayaknya terakhir pertama ketemu Sam tuh 2015 ya? Iya, di camp. Iya, di camp DTS ya. Komunitas bisnis ya itu. Iya, betul. Kan setahu gue lu tuh fotografer ya. Waktu gue ketemu 2015 udah fotografer kan gitu. Betul, Nah, betul. awal mula menekuni bidang fotografer nih gimana? Ya, jadi sebenarnya ini mulai dari pas kuliah. Ya mungkin agak tarik dikit lah, mungkin pas SMA ya. Jadi waktu SMA, gue itu diajak teman gue jadi satu desainer majalah sekolah gitulah. Dari situ tuh belajar tuh desain gitu ya, belajar Photoshop, belajar Corel dulu nama aplikasinya gitu. Yeah. Demen, suka, dan kok bagus ya gitu. Maksudnya keren gitu hasilnya gitu. Teman-teman juga banyak yang suka. Nah, pas kuliahnya agak-agak sombong nih pas memilih. Udah bisa desain, ngapain lah masuk jurusan desain lagi gitu kan. Ambil yang susah dikit lah, desain produk gitu. Karena waktu itu mikir kan nilai matematika, fisika, kimianya kayak gitu tuh masih bagus gitu loh. Jadi kayak sayang ya, cuma desain doang gitu. Jadi udah masuk desain produk. Nah, pas di desain produk ini, ya puji Tuhan ada kesempatan buat ikut organisasi kampus gitu. Nah, biasanya kalau anak desain masuk organisasi kampus itu either untuk jadi tim desainnya yang bikin poster gitu ya, atau jadi tim dokumentasi. Biasanya dua itu gitu. Dan berhubung waktu itu tuh apa ya namanya ya, sudah pernah lah kayak diajak sama teman SMA aku itu untuk belajar fotografi yang masih pakai kamera manual dulu, kamera film. Jadi kayak ya udah deh cobain gitu. Kan desain udah bisa gitu kan, ngapain coba lagi. Sombong-sombongnya masa lalu lah. Udah kuliahnya juga produk desain. Iya gitu kan. Cobalah waktu itu. Jadi minjem kamera teman karena aku nggak punya kamera waktu itu kan. Pinjem kamera teman, jepret, upload ke Facebook. Karena 2007 tuh zamannya Facebook lagi naik gitu kan. Udah dong tag gitu kan. Oh pada suka gitu. Next tuh karena udah tahu kan, oh Sam fotonya bagus, next jadi tim dokumentasi lagi, pinjam kamera lagi gitu. Terus jepret upload Facebook lagi, pada suka lagi kayak gitu tuh. Akhirnya sampai semua orang udah tahu lah gitu. Pas aku udah di tahun ketiga, tahun keempat udah tahu, oh Sam tuh suka foto, jago foto gitu. Nah, klien pertamaku itu ketika aku tugas akhir itu ada satu ya teman lah gitu ya. Dia mau lulus dan dia memang lulusnya cepat gitu. Dia lulus, dia kontak ke temennya tuh yang satu organisasi sama gue di UPH. Jadi dia nanya gitu kan, Sam, si ini mau wisuda nih, bisa fotoin nggak gitu? Oh bisa gitu. Nah itu klien pertama. Dan itu pertama kalinya mikir gimana ya ngecasnya ya gitu, berapa ya ngasih harganya gitu kan. Ya udah riset dong, kasih kan biasanya foto wisuda itu harus ada foto studio. Sama foto hari H yang pas dia di sekolah di kampus pakai toga segala macam gitu kan. Ya udah ngeliat lah, wah kayaknya bisa nih harganya 500.000. Jadi waktu itu 500.000 tuh di 2010 gitu kan. 500.000 tuh dapat harganya gini, harga studionya itu 250.000. Bikin albumnya, satu album itu 75.000. Dan aku pasti harus bikin 2 karena satu harus dipegang dong buat portfolio kan. Jadi udah berapa tuh? 200, 150.000, 350. Parkir segala macam sama bensin itu ya kurang lebih masih 50.000 lah, kan bensin masih murah waktu itu ya. Jadi cuma cuannya 100.000. Cuan 100.000 gitu. Dan itu belum tahu kayak nextnya ada lagi nggak ya job kayak gini gitu atau gimana gitu. Karena kan waktu itu masih tugas akhir kan, jadi nggak terlalu mikirin kayak mau bisnis apa gitu. Nah dari situ mulai tuh ada lagi, bahkan setelah temanku itu selesai wisuda, ada yang langsung kontak gitu. Next yang wisuda saya yang di bulan Mei mau ya gitu. Langsung dibook gitu kan, puji Tuhan gitu. Tapi udah nggak mau 500.000 lagi. Udah tahu kan, waduh cuma 100.000 mana hidup gua gitu kan. Jadi ya udah hanya kasih pricing gitu kan. Oh ya oke, cocok gitu. Ya udah tuh berlanjut sampai kurang lebih mungkin tahun 2012 gitu. Itu yang mainnya jadi banyak orang yang kenal, oh Sam itu foto keluarga bisa, foto wedding bisa, foto wisuda gitu. Jadi ibaratnya kayak di 2 tahun awal itu memang banyak marketnya itu personal market gitu, keluarga, family, birthday anak gitu.
Dan memang semuanya foto gitu. Penasaran juga nih, pengen tahu gitu. Kan biasanya pebisnis itu kan kita butuh orang lain ya, gitu. Nah, menurut Sam, pandangan Sam tuh gimana gitu? Kalau di bidang fotografer sendiri, dari awal Sam bangun bisnis fotografi ini sampai hari ini gitu, apakah Sam ada tim ataukah mungkin ada pengalaman partner sama orang lain gitu? Pengalaman Sam gimana? Ya, gue setuju banget. Bikin bisnis itu memang butuh orang lain gitu ya. Kan tadi kalau balik lagi sedikit ceritanya, awal-awal kan gue minjem kamera temen, gitu ya. Dan ketika dia mau minjemin aja itu menurut gue kayak Tuhan yang menggerakkan hatinya gitu istilahnya. Karena dia minjemin ke orang yang belum pernah megang kamera sebelumnya. Gitu kan. Kamera tuh mahal kan gitu betul, loh. Jadi kayak betul. Oke lah, gue tau lo anak desain gitu. Tapi kayak minjemin kameranya untuk dipakai dokumentasi tuh gak gampang gitu. Jadi gue merasa kayak teman gue ini adalah orang yang salah satu orang yang Tuhan pakai gitu ya untuk kickstart this journey gitu loh. Jadi ya gue butuh orang lain gitu. Terus tadi ya ketemu klien yang pertama juga dari teman kan, teman di organisasi gitu dia yang kenalin gitu. Dan itu berulang-ulang kali gitu ya terjadi sampai ke hari ini juga gitu. Gue tetap butuh orang lain. Banyak klien dari fotografi juga itu adalah rekomendasi dari orang lain gitu ya, teman-teman gitu. Terus klien ada juga yang rekomendasiin. Jadi itu apa ya, satu hal yang memang tidak bisa dipungkiri ya gitu. Gue butuh orang lain untuk menjalankan bisnis ini, apapun posisinya gitu. Entah dia partner, entah dia apa sih namanya teman gitu kan, atau dia klien gitu. Di masa-masa itu masa-masa yang menurut gue kayak apa ya, gue merasa Tuhan tuh kayak lagi membentuk fotografi ini ke arah mana gitu. Jadi tadi kan cerita ya 2012 itu banyak kan personal market ya, wedding, terus apa namanya foto keluarga gitu-gitu. Nah, lewat dari 2012 itu tuh sebenarnya kayak dari teman-teman ini itu diarahinnya itu ke dunia B2B sebenarnya. Corporate gitu. Nah, dari koneksi dari teman-teman gue yang partneran ini gitu. Jadi diarahin kan sampai sekarang juga kan hanya fokusnya ke B2B gitu kan, ke corporate, company sama brand gitu. Nah, jadi dulu tuh dibentuknya di situ. Nah, Tuhan tuh sempat kasih ide bisnis gitu kan. Coba masuk ke dunia sosmed juga gitu. Nah, dulu itu kenapa ide bisnisnya masuk di situ? Itu menarik juga sih karena lagi bangun tidur, apa lagi mau tidur gitu. Tiba kepikiran aja gitu ya. Kok kayaknya brand-brand perlu nih gitu untuk di-manage sosial medianya gitu kan, difotoinnya bagus, dibikinin. Waktu itu kan memang belum ada Reels ya, jadi memang murni foto doang kan di Instagram waktu itu. Fit gitu. Nah, ini menariknya gini nih, menurut aku tuh kayak Tuhan tuh ngasih visi, habis itu kayak ngasih jalannya tuh kayak gitu, kayak nggak ada effort gitu. Jadi setelah tanda kutip yang tadi mimpi itu gitu ya, 2 bulan apa 3 bulan setelahnya itu ada yang kontak gitu. Sam, kita dari restoran ini nih gitu, boleh nggak datang gitu kan? Oh apa gitu, kirain mau foto menu apa segala macem kan. Ternyata dia mau dimanajin gitu sosial medianya. Orang ini gue nggak kenal dari mana datangnya. Dia bilang katanya dia searching di Instagram fotografer yang fitnya bagus. Jadi dia lihat feed gue gitu kan. Terus dia mau katanya untuk restorannya di managing gitu. Dan ini restorannya cukup oke gitu karena ada di SCBD gitu kan gitu. Dan restorannya cukup apa ya, elit lah gitu. Dia jual steak sama wine gitu. Jadi kayak ini klien sosmed pertama keren banget nih gitu kan. Gitu, fotoin, iniin ya, bikinin konten gitu. Walaupun dulu belum punya tim yang sampai mikirin kayak captionnya mau gimana ya, terus planningnya gimana. Karena murni cuma modalnya dari fotografi waktu itu, ya kan. Jadi ya udah fotoin, aturin fitnya yang bagus kayak gitu, that's it gitu. Dia awal-awalnya dia seneng gitu kan. Terus jalan 6 bulan, ya dia nanya gitu kan, Sam, saya udah hire kamu nih, fitnya bagus, tapi kok follower saya nggak naik-naik ya? Dia bilang kayak gitu ya kan. Nah udah mulai kepikiran nih, wah berarti ekspektasinya bukan cuma fit bagus kan, naik follower gitu. Akhirnya udah dari situ mulai mikir gitu kan, kayaknya nggak bisa sendiri nih untuk ngerjain kayak gini gitu kan, untuk orang lain gitu. Partneran lagi
waktu itu. Cuman ya karena dulu tuh partnerannya mungkin karena sama-sama suka desain ya. Jadi kita itu bertiga orang kreatif semua. Gak ada yang mikirin bisnisnya. Manajerialnya nggak ada gitu. Jadi karena kita orang-orang kreatif yang tanda kutip ya moody gitu ya, orang-orang seni gitu kan, ya udah jadi gitu ngaret gitu kan. Terus kayak ngerjain ini nggak ada timelinenya gitu kan. Sejadinya kita pas bagusnya kapan gitu loh. Jadi berantakan lah gitu loh. Walaupun kita bilangnya tadi partneran gitu ya, berantakan banget gitu. Karena semuanya tiga-tiganya orang kreatif gitu kan. Berarti bener ya orang kreatif itu moody atau cuman beberapa orang aja nih? Iya, kalau gue sih iya ya. Gitu. Ya gue merasa memang mungkin ya ini generalisasi mungkin ya. Kayak memang seniman banyak yang moody gitu. Gue nggak tahu sih di luar sana ada nggak ya seniman yang nggak moody gitu. Tapi kalau gue orangnya memang drive-nya itu mood gitu. Kalau moodnya lagi bagus gitu kan, itu ngerjain apa-apa tuh cepet gitu. Apalagi kan yang namanya seni ya, foto dan video itu kalau kita moodnya nggak bagus, mau lokasinya sebagus apapun tuh nggak kerja juga gitu loh. Maksudnya nggak maksimal juga gitu. Jadi buat gue mood itu penting gitu. Tapi yang selama ini gue pelajarin gitu ya, oke, mood itu penting, tapi tidak sepenting itu untuk itu terus-terusan menguasai gue gitu. Karena gue bukan pure seniman gitu kan. Gue adalah seniman yang berbisnis. Artinya ada tanggung jawab, ada accountability sama klien yang harus gue jaga gitu kan. Semudi-mudinya gue harus stay ke deadline gitu istilahnya. Nah, nextnya ada lagi klien. Akhirnya partneran sama dia ini pas pandemi sebenarnya. Jadi pas pandemi itu klienku itu hampir mungkin bisa dibilang kayak 60-70% itu stop. Gitu, stop, pending. Jadi mungkin bisa dibilang kayak 3 bulan awal pandemi itu tuh bener-bener gak ada income. Gak ada income gitu. Dan dia approach nih sama teman kita ini gitu kan. Terus dia ngajak untuk join ke agensinya dia gitu. Nah, pada waktu itu melihat nih sebenarnya gue tuh udah ngebantu dia dalam agensinya dia itu dari 2015 sebenarnya. Cuman memang nggak bergabung jadi partner gitu ya. Cuma karena pada waktu itu dia bangun komunitas food gitu kan, food blogger. Dan ketika food blogger ini datang ke restoran kan mereka kadang butuh foto-foto yang cakep gitu ya. Jadi gue diajak untuk bantuin mereka tuh untuk bisa bikin konten yang bagus. Collab lah ya. Kayak collab, betul. Kayak gitu. Nah akhirnya setelah partnership, pas partnership pun puji Tuhannya lagi gitu ya. Brandnya dia yang tadinya ngurusin UKM gitu, kita bisa ubah untuk marketnya lebih ke corporate sama company gitu, jadi lebih gede. Jadi dia itu dulu kan memang karena awalnya food blogger community, kemudian bangun agensi sosmednya itu kebanyakan UKM makanan gitu. Dan ketika pandemi UKM makanan kan kehit banget kan. Betul. Jadi dia juga malah lebih parah lagi, mungkin 80% kliennya dia stop gitu. Jadi ketika dia ajak partneran, itu kondisinya bukan perusahaan lagi bagus. Gitu ya. Jadi cuman kan desperate ya, ini kan lagi gak ada duit nih. Lagi bagaimana? Gitu survive kan. gitu gimana? Gitu kan. Jadi udah oke deh gitu, kita kerjain bareng gitu kan. Sampai ke hari ini gitu kan ya, puji Tuhan kita dipercaya untuk nge-handle beberapa brand gede juga gitu. Dan gue kapasitasnya sebagai creative director. Tapi memang fokusnya gue masih tetap di fotografi gitu. Jadi kepartneran sama dia memang ya hanya untuk kreatif directingnya aja. Di tengah hiruk pikuk gitu ya, kan ini udah 16 tahun, berarti ada masa mature-nya ya. Di tengah jalan pas ngebangun tantangannya, dan pasti ada kayak rumput tetangga tuh lebih hijau ya. Ternyata bidang lain lebih meyakinkan atau menjanjikan gitu. Ada momen-momen kayak gitu kan? Jadi yang tadi pas aku memutuskan untuk tidak lanjut yang fotografi wedding itu ya, itu tuh sebenarnya salah satu hal yang sempat
jadi ya itu tadi ya, kayak rumput tetangga kok jadinya kayak lebih hijau gitu. Karena wedding itu kan marketnya ada terus ya, dan itu udah brand gede gitu loh, dan ibaratnya kayak gaji 2 digit loh gitu, kayak seumur umur kerja aja kayaknya sebulan tuh waktu itu belum pernah kayak dapat lewat 5 juta aja tuh belum ada sebulan gitu ya. Jadi ketika ditawarin itu tuh very tempting sekali gitu, langsung 2 digit loh gitu, ya kan, langsung 2 digit gitu. Kayak orang aja kalau bikin brand sendiri kayaknya sangat susah untuk sampai ke poin itu 2 tahun dalam karir bisa dapat income sebesar itu. Dan di masa itu income 2 digit mungkin sekarang kayak 2 digit agak-agak gede gitu kan. Mungkin 20-an something kalau sekarang. Gitu. Jadi dulu itu sempat apa ya? Mungkin ada satu momen di mana kayak berasa nyesel. Gitu. Aduh, kenapa dulu ninggalin ini gitu ya. Kenapa mikirnya kok bikin bisnis sendiri gitu kan. Idealis banget gitu. Iya, gitu kan, idealis banget tuh Sam gitu kan, kayak nih orang-orang teman-teman udah ada gitu. Jadi ada beberapa teman fotografer tuh udah bisa nyisi rumah. Gitu, punya mobil gitu. Jadi kayak waktu itu kayak berasa ketinggalan banget gitu, berasa ketinggalan banget gitu, kayak aduh Tuhan, nih bener nggak ya gitu, ini langkah yang bener nggak ya untuk diambil sampai sekarang gitu. Bahkan sampai pas apa ya, berjalan dalam waktu-waktu deket ini aja itu sempat mikir gitu, apa coba lagi ya, balik lagi ya ke market wedding ini gitu. Walaupun aku juga mikirnya kayak nggak mungkin kayak dulu sendiri lah gitu ya, pasti harus ada tim gitu. 2012, nah itu ada satu kompetisi. Ini sebenarnya kompetisi editing dari salah satu brand wedding, fotografer wedding yang lumayan terkenal lah di Jakarta gitu. Nah, terus gue ikut dan puji Tuhannya masuk gitu. Padahal waktu itu tuh gue belum banyak bikin video sebenarnya gitu, karena memang belum masuk dunia video banget. Kameranya pun waktu itu cuma bisa kayak nge-tag video ya dikit-dikit lah gitu, bukan yang kayak sekarang ya, maksudnya yang udah umum banget. Jadi ketika diterima karena editing itu kayak wow, ternyata keren juga ya bisa masuk salah satu brand wedding yang cuma yang terkenal gitu di Jakarta gitu. Nah disitulah baru proses apa ya namanya ya, bisa dibilang kayak ya drama-dramanya dunia wedding gitu kan, itu mulai berasa gitu. Terus juga deadline gitu kan, karena waktu itu si brand ini itu baru awal masuk ke dunia video. Dan kebanyakan yang menghandle syutingnya itu tuh fotografer yang ditugaskan untuk ngambil video gitu. Jadi shaky lah apa shootnya gitu kan, goyang-goyang lah gitu. Terus kayak cuma videonya kayak still doang gitu ya, kayak pas mau diedit mau dijadiin apa gitu kan. Karena bukan videographer gitu. Dulu itu kan brand ini tuh hampir kayak berapa ya? Mereka itu pada puncaknya 300-an wedding dalam 1 tahun. Jadi di waktu-waktu yang umum ya kayak berber gitu, itu tuh kayak sehari itu bisa 7-10 tim yang keluar gitu. Dan editornya waktu itu tuh belum banyak. Jadi di situ tuh apa ya, kayak berasa mulai bosennya lah kali gitu ya. Karena kayak tiap minggu tuh minimal ada 5-6 hard disk dikirim ke rumah untuk diedit gitu. Dan satu hard disk itu bisa isi 2-3 wedding. Satu wedding yang ambil video itu bisa 3 orang. Jadi bayangin berapa banyaknya footage yang harus di-run through gitu ya. Dan pada zaman itu nggak ada AI ya yang bantuin. Nggak ada, jadi benar harus nontonin semua gitu kan. Harus ngeditin, pilihin lagu gitu. Jadi itu kayak apa ya namanya ya, wah bosan banget lah gitu. Kayaknya di dunia wedding ini nggak seru banget ya gitu. Karena di balik dapur kan, bukan di bagian syutingnya gitu. Kalau syutingnya sih seneng gitu. Nah cuman ya akhirnya berjalannya waktu sampai ke mungkin cuma 6 bulan lah waktu itu bertahannya. 6 bulan, abis itu izin quit gitu kan, karena ya itu tadi gitu. Walaupun dia sempat janjiin full time. Nah pas full time langsung dijanjiin gaji 2 digit. Which is itu aku belum pernah ketemu yang namanya gaji 2 digit pada masa itu ya, 2012. Jadi 2012 itu ya mungkin ini sedikit gambaran juga lah, puji Tuhan aku dapat beasiswa dulu pas kampus. Nah, tapi harus ikatan dinas. Gitu. Sebenarnya seneng sih karena aku mikirnya gini,
tidak perlu pusing-pusing cari kerja langsung gitu ya ketika lulus kuliah. At least ada bempernya lah 2 tahun waktu itu kan. Jadi selama ikatan dinas kan kerja dulu dapat gaji, walaupun gajinya UMR gitu, dan UMR Tangerang ya. Gitu. UMR Tangerang dulu tuh sekitar 2,2 lah. 2,2. Kosan 1 juta. Habis 50% buat tinggal. Jadi ya kan otomatis harus cari penghasilan kan. Nah, itulah makanya mulai seriusin di bisnis fotografi dan videografi ini gitu. Ya itulah bergulir sampai ke hari ini. Oke. Iya. Jadi di situ proses mengenal diri sendirinya tuh lumayan. Berarti dari 2010 sampai akhirnya bikin bisnis sendiri itu tahun berapa, Pak? Jadi nama fotografi itu sebenarnya lahirnya itu yang ya di 2010 itu sih sebenarnya. 2010 ya. Jadi ya karena itu ya tadi ada klien pertama, terus kan, waduh brandnya apa gitu kan, nyari namanya apa gitu. Ya berhubung waktu itu ya mungkin ini salah satu apa ya namanya ya cerita dibalik kenapa namanya fotografi gitu. Jadi ketika aku memutuskan untuk mencoba serius di fotografi, aku telepon papa kan, gitu, terus tanya gitu, Pak mau jadi fotografer gitu. Nah, papaku tuh kan di Bengkulu ya. Dia nanya gitu, kamu nih sekolah udah jauh-jauh mau jadi tukang foto gitu kan. Jadi kirim gitu kan ke Jakarta gitu, dia tukang foto gitu. Terus janganlah kerjaan yang berdasi lah, kan dia bilang gitu kan, gitu. Maksudnya kantoran gitu. Nah, kenapa? Maksudnya gini, itu wajar sekali sih. Bokap gua ngelihat itu satu hal yang kurang menjanjikan lah. Gitu. Karena di Bengkulu itu fotografer itu yang paling kelihatan itu kalau misalnya kayak kita ada event Natalan, kita masuk ke gedung gitu kan, jepretin tuh di luar, jepret, pas kita keluar ibadah, dia gelar tikar, ya kan, terus dia jualin foto-fotonya, yang itu, udah that's it, itu fotografer di mata orang daerah, gitu. Jarang banget yang kelihatan kayak fotografer tuh kalau di kota besar kan pakai jas gitu ya, fotografer wedding gitu. Jadi di mata papaku waktu itu ya kayak ini apaan gitu, maksudnya kerjaan yang kayak nggak perlu kuliah jauh-jauh gitu kan. Nah tapi waktu itu kayak berasa kayaknya panggilan Tuhan ada di sini nih gitu. Jadi waktu itu kayak deal-dealan lah sama bokap gitu kan, sama papaku. Aku bilang, Pak kasih waktu setahun deh gitu. Kalau Sam nggak berhasil, nggak survive, nggak bahagia, oke deh aku ikutin kata papa gitu. Berkantor deh gitu. Ya udah dong 1 tahun nih masa proven kan 2010 ke 2011. Nah, dari situ sebenarnya kepikiran nama fotografi ini gitu. Jadi faith itu kan iman. Itu kata pertama yang aku dapetin ketika mulai bangun bisnis ini gitu. Aku mulai bangun bisnis ini nggak ada modal. Papa cuma kayak ngasih apa sih namanya? Modal untuk beli kamera second waktu itu. Gitu. Which is cuma kayak harga 3 jutaan lah gitu ya. Habis itu kan ya faith, grafi mikir karena ilmu gitu kan. O-nya itu kebulatan tekad gitu. Nah kebulatan tekad tuh karena aku kayak coba deh ini gitu. Pokoknya harus 1 tahun ini. Harus setahunnya harus berhasil gitu. Istilahnya gitu ya. Nah itu yang jadi namanya fotografi gitu. Karena itu adalah salah satu apa ya, mungkin bisa dibilang kayak langkah iman pertama ya. Aku ketika lulus gitu, walaupun ada ikatan dinas nih gitu. Cuman kan ya ini bukan kayak menjadi satu karir yang ingin dilakukan seumur hidup gitu ya. Akhirnya seumur hidup. Kayaknya seumur hidup yang ini. Amin. Udah 16 tahun ya. 16 tahun. Wow, lumayan prosesnya juga ya. panjang banget ya. Kita bikin tas. Iya. Gitu. Nah, sebenarnya di luar fotografi tapi kan masih nyambung ya sama kuliah. Dulu kan desain produk sempat belajar juga gitu, material, bikin tas segala macam gitu. Jadi ya udah coba gitu. Karena waktu itu lagi ngehits tuh, ya kan? Tas apa namanya? Tas kulit gitu kan, tas lempang, terus juga banyak startup brand-brand lokal yang naik gitu kan. Jadi sempet tuh kayak tergiur, kayaknya coba deh ini daripada foto video terus gitu kan, bosen gitu. Ya udah coba deh gitu. Cuman ya mungkin karena bukan strength-nya kali ya. Jadi ya nggak jalan juga gitu. Nggak apa ya, nggak survive lah kalau kita bilang gitu. Karena ternyata memang di bisnis ya mungkin Nao dan Sylvie juga pernah mengalami gitu ya. Kayaknya di bisnis garment tidak segampang itu ya. Cuma bikin dan jual gitu kan.
Iya. Tuh, dan namanya model fashion itu kan harus jalan terus gitu Betul. kan. Benar. Modalnya harus kenceng. Mm-mm. Artinya kalau line batch yang ini belum laku, kita nggak mungkin nggak ngerjain batch kedua untuk ada produk baru gitu kan. Nggak mungkin kayak nunggu ini habis dulu nih, baru kita Betul. mulai produksi yang kedua, ya keburu lewat momennya gitu-gitu kan. Nah, jadi kita tidak punya modal, tidak punya keberanian untuk melangkah lebih dalam lagi waktu itu di brand tas ini gitu. Dan akhirnya udah balik lagi nih, fokus lagi ke fotografi gitu. Oke. Dan di situ makin yakin kekuatan dan jati dirinya di mana ya. Iya. Jadi memang Tuhan udah kasih di sini. Iya. Tapi itu melewati beberapa proses juga ya. Ah, betul. Iya, Betul. oke. Nah, cuman tuh sempat kepikiran tuh, yang benar-benar pikirannya tuh kayak mungkin sebulan 2 bulan lah, kayak bergejolak gitu kan. Duh, balik nggak ya, kayak gitu-gitu. Itu sempat kepikiran. Nah, terus juga kalau dari sisi di luar fotografi gitu ya, itu sempat ada juga. Jadi kalau nggak salah di tahun 2016 ya, 16 atau 17, waktu itu kerjasama tuh, betul sekali. Nah, tadi Sam kan sempat mention kalau seniman itu agak mut-mutan ya. Nah, gimana selama sekian belas tahun ini Sam menghadapi mut-mutannya itu ya, dan cara untuk Sam kayak ya handle-nya gimana gitu? Jadi polanya tuh gini, biasanya kalau gua itu paling moody itu kalau ngedit sebenarnya. Kalau syutingnya sih kebanyakan fun ya, karena syuting itu enak sekali gitu, ketemu dengan orang gitu kan, terus belajar hal yang baru gitu. Tapi kalau pas sudah ngedit, itu tuh kan ngedit tuh kadang sendirian gitu ya, dan itu adalah masa dimana kayak mood itu tuh harus keluar, mulai dari milih lagu gitu kan, nih lagunya untuk video ini mau kayak gimana gitu, dengerin banyak lagu gitu kan, dan itu kebanyakan dilakukan sendiri. Gitu, nggak ada orang lain yang ikut campur gitu ya. Dan itu tuh menjadi satu momen yang kadang tuh bisa bikin stres sendiri gitu. Iya. Dan kalau stres, abis itu mungkin stresnya nggak sampai stres depresi gitu ya. Cuman kayak udah bohwat gitu, udah kayak bohwat ya udahlah besok lagi lah gitu istilahnya. Itu kadang bisa kayak gitu. Betul. Dan kalau dulu itu kan kerja masih di apartemen sendiri ya. Jadi ibaratnya tuh kayak kalau udah capek dalam hal mental, moodnya nggak enak, tidur udah gitu, udah tidur tuh setengah jam gitu kan, 1 jam gitu, main game, nonton gitu kan, nggak ngerjain gitu, karena berasa kayak moodnya nggak dapet gitu kan, moodnya nggak dapet gitu, sampai ibaratnya kayak nunggu momen lah, nunggu momen supaya moodnya tuh dapet tuh gimana gitu. Makin kesini makin belajar untuk bisa sebenarnya bukan ngendaliin mood sih, tapi menciptakan suasana yang moodnya itu bisa kebangun dengan gampang. Contohnya yang paling gampang sekarang itu gue lakukan adalah ke kafe gitu. Jadi gue merasa kenapa gue tipe orang yang moody ketika ngedit itu karena sendiriannya itu gitu. Karena gue berasa nggak ada yang ngeliatin, gue nggak perlu accountability sama siapapun gitu kan istilahnya, ya suka-suka gue gitu, gue mau tidur bisa, mau nonton bisa gitu. Tapi kalau ke kafe kan nggak keren ya, udah buka laptop gitu, masa nonton gitu kan, harus kerja gitu kan, kopi udah mahal, parkir mahal gitu kan, jadi langsung tuh itu dikondisikan. Jadi dari situ tuh moodnya langsung dapet gitu. Ibaratnya tuh kayak sekarang tuh kalau ngedit di ruangan sama di kafe itu bisa 30% lebih cepat daripada ngerjain di kantor gitu ya. Segampang itu sekarang. Dulu kan belum ada ya kafe-kafe kayak sekarang gitu kan, yang bisa internetnya bagus segala macem gitu. Jadi kalau dulu ya kayak gitu struggle-nya. Apalagi tadi yang cerita ya, yang sampai ada 5-7 hard disk yang dikirim ke kosan gitu untuk diedit. Kebayang. Jadi bayangin stresnya kayak gimana. Toolsnya belum sekeren sekarang lagi. Iya, gitu. Ya kan dulu kan masih isi rakitan gitu ya. Duitnya juga belum ada gitu. Terus lagi ya belum bisa ngedit keluar gitu kan ke kafe gitu. Terus juga kan ini dulu itu kan wedding ya. Wedding itu kan adalah video yang mood banget gitu loh. Beda dengan corporate ya. Corporate itu kan
lebih straight line lah, kita ngomong profesional gitu ya, bukan yang kayak habis ini apa yang akan dirasakan oleh pasangan ini ya gitu. Itu kalau wedding tuh kan kita harus mikirin itu vibes-nya. Iya gitu. Jadi moodnya itu benar-benar double gitu loh. Nah kalau yang untuk B2B ini ya puji Tuhan lebih ada polanya lah, lebih kelihatan gitu kan. Nggak yang kayak harus moody banget gitu apa gimana gitu. Jadi itu yang aku pelajarin sampai ke saat ini sih. Perihal tentang mood itu penting. Aku merasa itu tetap penting. Tapi ya mungkin bisa bilang kayak di Alkitab juga dibilang kan kuasailah dirimu gitu kan. Ini salah satu hal yang harus dikuasain gitu. Karena tools mood itu menurut aku tuh adalah tools yang Tuhan kasih gitu. Cuman kan tools tergantung kita ya untuk mengelola gitu. Apakah itu menjadi senjata yang baik atau yang buruk. Nah itu. Setuju banget, betul. Apalagi untuk pekerjaan seni itu memang mood penting ya gitu. Tapi ya itu tadi ya yang saya cerita ya, harus bisa belajar untuk mengkondisikan supaya gimana nih moodnya. Betul. Ini dapat pelajaran penting juga nih buat kita ya, suka mood-moodan juga nih. Gak cuma seniman, gak juga. Buat nentuin lagu buat IG aja. Wah itu lama banget. Akhirnya gak jadi posting deh, udah bingung. Moodnya gak dapet gak jadi posting. Iya sama. Iya. Oke. Nah mungkin Sam pengen ini lagi nih, tahu lagi nih kalau mengelola bisnis itu kan biasanya di awal atau mungkin di pertengahan ada salah ambil langkah mungkin, atau mungkin ada misalnya kayak pernah nggak sih ngalamin kerugian secara materi gitu ya. Nah itu mungkin bisa di-share nggak pengalamannya gimana Sam? Iya, ya yang paling recent lah gitu ya. Dulu kan sempat bikinin company profile juga ya di sini, drone-nya jatuh kan kayak gitu ya. Drone-nya gitu kan harga 20 jutaan gitu. Rusak gitu, langsung harus ganti segala macam. Itu pasti ada gitu, dan itu mungkin bisa dibilang kayak apa ya resiko lah gitu ya, resiko karena memang apalagi drone itu kan maksudnya satu hal yang kalau ada di company itu kan pasti bagus ya, apalagi kalau misalnya gedungnya bisa diperlihatkan dengan bagus gitu. Tapi kan ya ada resikonya itu gitu ya, yang namanya benda terbang gitu. Untung terbangnya jatuhnya nggak kena orang lain gitu. Kalau kena orang lain kan double. Kerugiannya double ya gitu. Betul. Jadi ya itu kerugian materi juga ada gitu. Dan drone itu jatuhnya bukan cuma baru sekali gitu. Ada lagi drone sebelumnya ada yang pernah jatuh gitu. Ada yang pernah hilang di laut gitu. Jadi kerugian secara materi ya ada gitu. Cuman bukan berarti kayak waktu itu mikir tetap harus punya gitu, dan tetap harus belajar untuk pakai gitu ya, karena ya itu menjadi plus point sebenarnya kalau sekarang gitu ya, untuk satu production house yang bisa mengcover banyak kebutuhan kayak gitu. Jadi itu satu hal yang mungkin bisa dibilang kayak kerugian materi tapi ya calculated lah gitu, bisa dimitigasi lah bahasa kerennya gitu ya. Jadi ini gitu, walaupun ya brandnya sih bilang ada asuransi gitu-gitu ya, tapi yang namanya jatuh ya udah. Ada juga waktu itu, ini mungkin pas di kapan ya? Tahun lalu atau 2 tahun lalu gitu. Mau upgrade laptop gitu kan, ketipu di marketplace. Itu ada. Oh ada juga ya. Bukan terhindar gitu, kena gitu kan. Waduh luar biasa itu. Tuh, dan nilainya cukup gede gitu, hampir 30-40an juta. Wow. Dan buat perusahaan kecil kayak gue itu sakit sih. Gitu. Dulu lumayan ini sih, ya stres juga gitu ya. Dan itu kan mungkin bisa dibilang kayak kok bisa sih Sam sebodoh ini gitu kan misalnya. Cuman ya udah gitu. Dari situ juga belajar kayak ya satu sisi minta ampun juga sama Tuhan gitu kan, karena mismanage duitnya gitu. Karena kan aku percaya ini bisnis punya Tuhan gitu ya, kita yang kelola gitu. Artinya kan itu mismanagement dari kita gitu. Jadi ya itu yang minta ampun sama Tuhan gitu. Tapi sisi yang lain juga percaya kalau Tuhan izinin itu hilang gitu ya. Dan itu kan juga Tuhan yang kasih pertamanya gitu. Jadi ya udah gitu, belajar untuk nerima gitu.
Dan menurutku juga amazingnya gitu ya, pada masa lagi galau-galaunya itu, firman Tuhan di gereja itu tuh pas lagi ngomongin itu gitu, bukan ngomongin kehilangannya ya, tapi ngomongin damai sejahteranya itu gitu. Jadi tuh kayak di masa-masa tadi tuh ya, keuangan lagi jeblok, kok damainya beda nih gitu, ama yang waktu bisnisnya masih agak oke-oke gitu-gitu ya, tapi kok beda gitu ya, peacefulnya tuh beda gitu. Jadi ya mungkin ini nyambung lagi ke tadi Moody itu ya. Hampir setiap awal tahun gua itu merasa selalu takut. Bisa nggak ya tahun ini sebagus tahun lalu? Bisa nggak ya dapat klien yang itu semua pembisnis ya Iya sih. pasti Gitu ya? sih, betul. Tahun depan gimana ya? Bahkan Iya. kita udah dari makin corporate kan kita harus siapin target tuh dari Oktober. Iya. Itu kayak pertanyaan gimana ya tahun depan ya? Apalagi tahun ini tiba-tiba awal tahun pertengahan ini sekarang ada perang-perang gitu. Benar. Itu hampir loh. Jadi ya mungkin karena ini gue Moody gitu ya, jadi kayak mungkin double kayak gitu kan. Dan ya pasti kalian juga tanggungannya kan sekarang udah karyawan udah sangat banyak gitu kan. Itu tuh kayak berasa apa ya, pressure yang tiap tahun tuh selalu harus dihadapin gitu. Gitu. Jadi ketika bisa dibilang kayak keuangannya bagus pun tetap ragu gitu kan, tetap takut gitu. Jadi ketika momen yang tadi ya, balik ke cerita kehilangan uang itu gitu, dan ketika firman Tuhan tuh lagi nguatin banget di situ, itu tuh kayak berasa peaceful banget gitu loh, damai gitu, nggak berasa kayak kehilangan banget gitu. Walaupun tuh gede sekali buat bisnis gue, itu gede sekali angkanya gitu kan. Tapi itu kayak berasa itulah gitu. Amazingnya, nah di akhir tahun kemarin gitu kan, di akhir tahun kemarin itu ada klien yang memang hampir tiap tahun itu ini ya, bikin video sama kita. Dia itu minta satu video yang mungkin bisa dibilang kayak proyeknya besar banget gitu, yang kayak langsung nutupin kerugian itu. Selama itu dia nggak pernah minta video sekompleks yang ini gitu loh. Jadi tuh aku kayak berasa wow gitu ya, Tuhan tuh kayak gampang sekali gitu, kayak kasih lagi gitu istilahnya untuk ini ya. Ya tetap harus dikerjain ya, bukan berarti kayak duitnya langsung blok gitu kayak depan pintu gitu kan. Tapi maksudnya aku merasa kayak ya ini memang bisnisnya Tuhan yang take cover gitu kan. Aku cukup menjalankan bagiannya betul, ya, manage dengan baik. Ya ini sih gitu. Jadi makin kesini tuh kayak makin firm memang ya, fotografi ini punyanya Tuhan gitu. Dan Tuhan mempercayakan aku untuk mengelola gitu, hopefully for the rest of my life. Gitu. Mantap. Iya. Nah, dari pengelolaan uang nih kok, kan kalau aku dapat dari pertama, tipsnya kan pertama harus walaupun business owner tapi sebagai pengelola ya. Itu pun juga mindset yang beda banget ya, kadang kalau mengelola berarti ada tanggung jawab. Gitu kan. Nah, selain itu tips and trick apa lagi nih kok kira-kira supaya menang di pengelola keuangan ya? Karena dalam bisnis kan cash flow itu penting, apalagi dengan kejadian kemarin tiba-tiba udah alatnya nggak dapet, uangnya nggak ada gitu. Abis itu kencangkan ikat pinggangnya dan lain-lainnya tuh kayak gimana kalau boleh di-spill? Jadi memang ya aku sangat agree banget gitu ya, cash flow is king lah gitu dalam bisnis ya, gitu. Apalagi bisnis aku ini kan heavily, bukan berarti kayak modalnya nggak gede gitu ya, tapi kita itu kan ngandelin people gitu ya. Bisnis ini tuh kan ngandelin orang, kreativitas, ngandelin ide gitu kan, dan ngandelin jam kerja gitu ya. Artinya kalau ngedit itu kan memang ya ada proses yang harus dilaluin gitu ya. Jadi kalau satu project kita, aku gitu ya, ngasih harga, tidak memikirkan berapa lama ini harus dikerjakan gitu kan, itu kan akan menjadi kerugian gitu ya. Ibaratnya kayak projectnya yang harusnya kelar sebulan, yang sudah dihitung harusnya sebulan itu jadi cost, kalau itu mundur, kan kita bayar orangnya jadi 2 bulan gitu. Dia kan nggak ada mikir karena projectnya kelar, ya udah saya dibayarnya bulan depan aja sih, ya nggak kayak gitu kan. Yang namanya digaji sebulan, gaji bulanan ya ketika projectnya molor, kita jadi cost gitu kan, costnya jadi nambah karena kita bayar karyawan kan bulanan kayak gitu. Nah itu kan satu hal yang
sampai sekarang pun bisa dibilang apa ya, aku belum terlalu yang kayak udah ketemu kuncinya nih gitu ya. Jadi salah-salahnya pun juga ada gitu. Maksudnya tetap ada masa-masa di mana cash flow-nya seret gitu kan. Bahkan ketika kita udah prepare pun dari sisi kliennya ternyata responnya yang lambat gitu kan. Terus ternyata banyak revisi gitu. Yang akhirnya ya mau nggak mau itu jadi cost gitu kan. Sementara project-nya mungkin tidak terlalu besar nilainya gitu ya. Jadi mungkin bisa dibilang itu kayak apa ya, memang struggle-nya lah gitu ya di bisnis foto dan video ini gitu untuk kita manage cash flow gitu. Nah, sisi yang lain ya kita juga belajar tidak cuma mengandalkan project-project besar gitu. Tetap kayak kita masih harus ngambil project-project kecil juga gitu ya. Ibaratnya kayak bread and butter lah gitu ya. Tetap ada yang cash flow besarnya, tapi tetap harus ada yang sustain untuk operasional kan gitu. Nah itu yang kita terus apa ya, aku dan tim, ya khususnya aku juga sih yang mikirin gitu kan, supaya project-project kecil ini juga ya bisa sustain gitu untuk apa sih namanya karyawan kan gitu. Karyawanku ya belum banyak gitu kan, belum banyak, puji Tuhan. Ya Tuhan udah percayakan beberapa gitu, tapi ya belum sampai 10 gitu, belum nyampe lah gitu ya. Mungkin sekitar 5-6 orang gitu kan. Dan itu pun juga bukan yang kayak full time banget. Karena aku juga melihat bisnis foto dan video ini, kita itu skala proyeknya kan beda-beda ya. Kadang tadi yang aku cerita bisa gede banget, sampai bisa nutupin kerugian selama setahun itu gitu. Tapi ada juga yang kecil-kecil yang memang ya kita harus ambil lebih banyak. Seperti itu. Jadi ibaratnya kayak kalau memang proyeknya besar, kita bisa hire tim. Kalau proyeknya kecil ya timnya lebih lean gitu. Nah jadi memang secara bisnis itu kelihatannya kayak gak menarik gitu loh. Kalau kayak kadang tuh aku tuh kayak bandingin gitu. Ini kan comparison ya. Kadang bandingin sama teman-teman lain gitu yang punya bisnisnya. Kok keren ya mereka bisa ajak timnya liburan misalkan ke Bali gitu ya. Rame gitu, 20 orang gitu-gitu kan. Kapan ya gue bisa kayak gitu gitu. Kadang tuh kepikiran gitu karena tadi ya project gue itu belum sampai yang kayak kita tuh bisa hire tim sustain gitu selama berapa panjang waktu gitu. Jadi memang benar-benar kayak karet banget gitu. Kebutuhan project besar kita bisa hire besar, project kecil kita nggak bisa hire banyak gitu kan. Jadi kadang itu menjadi satu apa ya, mental pressure gitu ya. Ngelihat kok kayaknya bisnis gua kok tidak semenarik bisnis tetangga sebelah ya, kayak gitu. Itu sayang banget tuh berasa gitu ya. Apalagi kalau udah deket-deket bulan-bulan liburan gitu kan, wah fitnya isinya udah mulai teman-teman ngajak itu karyawannya liburan segala macam gitu. Ya itu menjadi salah satu apa ya, ya mungkin bisa dibilang kerinduan lah gitu ya, kerinduan someday bisnis ini bisa yaitu gitu kayak memberikan apa sih namanya entertainment lah mungkin ya buat tim gitu kan, bisa ajak liburan kemana kayak gitu. Ya sampai saat itu tiba ya setia dulu lah dengan apa yang Tuhan kasih. At least gaji dan project fee-nya mereka lancar. Itu dulu deh gitu. Karena kita nggak tahu juga behind the scene-nya mereka gimana. Iya benar kan. Kita cuma lihat kan foto barengnya doang. Gitu. Iya. Nah, kan Koko ini pasti punya, untuk bisa sampai sekarang kan pasti punya prinsip atau value ya. Prinsip atau value apa yang paling kenceng yang Koko pakai? Kan pertama mungkin dari brandnya sendiri udah jelas ya, dari iman gitu ya, faith. Tapi di luar itu ada prinsip atau value apa enggak yang membuat Koko tetap yuk semangat maju terus dan dia nih dalam ya. Ya sebenarnya mungkin kalau dibalikin dulu ya, kenapa salah satu hal yang akhirnya aku memutuskan untuk mengambil jalan untuk buka bisnis di fotografi ini gitu kan, ya karena iman itu. Dan aku juga punya prinsip yaitu tadi ya, ini adalah bisnisnya Tuhan gitu kan, dalam artian Tuhan yang berkehendak dan aku juga punya tanggung jawab untuk
apa sih namanya, mengelola dengan baik, gitu kan. Artinya aku juga punya tanggung jawab untuk mendevelop segala sesuatu yang Tuhan percayakan, gitu ya. Entah itu dari relationship, dari networking, gitu kan, dari setiap project yang dikasih, gitu harus di take care sebaik mungkin, gitu kan. Karena sisi yang lain tuh sebenarnya ya mungkin karena ini iman Kristiani kita juga, gitu ya. Kayak berasa setiap project yang kita keluarkan ya itu juga salah satu apa ya, mungkin bisa dibilang bentuk worship lah, gitu ya. Persembahan yang kita berikan untuk Tuhan juga, gitu kan. Jadi sebisa mungkin ya kita memberikan yang terbaik. Memang challenge-nya adalah mentransfer value ini ke tim, gitu ya. Karena kan tidak semua tim memiliki iman Kristiani yang sama. Betul. Dan ya maksudnya kan pasti yang berbeda kepercayaan juga ada, gitu ya. Mentransfer ilmu ini ke mereka ya nggak gampang, gitu ya. Dan beberapa kali pun juga aku juga belak-belakan sih sama mereka. Maksudnya gini, kayak ketika bisnisnya lagi seret, gitu ya, dan memang tanda kutip belum bisa ngasih something more ke mereka, gitu. Ya aku juga bilang gitu, di sini saya sadar kalian cari duit. Gitu kan. Jadi saya juga nggak mau bilang kayak ketika bisnis lagi susah, oh kita keluarga ya, kita harus ini bersama-sama. Enggak gitu. Maksudnya tetap saya bilang gitu kan ke tim, aku bilang ke tim, ya kalian di sini cari duit. Saya juga cari duit di sini gitu. Kita sama-sama punya kepentingan, gitu kan. Jadi kalau misalnya kalian pun merasa tempat ini belum bisa memberikan kebutuhan itu kalian gitu, dan kalian memutuskan untuk mau quit atau apa, nggak apa-apa gitu loh. Jadi maksudnya bukan kayak apa ya namanya ya, ayolah kan kita udah lama kayak keluarga gitu-gitu, enggak kayak sugar coating gitulah, gitu ya. Nah artinya ya aku juga merasa kayak kalau aku honest ke mereka gitu kan, dan bilang kayak kita lagi seret gitu, ya memang ada resiko yang harus ditanggung. Kadang ada juga yang keluar gitu, karena dia merasa ya nggak bisa sustain gitu kan dia di sini gitu. Ya udah that's it gitu. Tapi di sisi yang sama ya aku juga melihat ada honesty dari mereka juga gitu loh. Satu hal yang honesty ini tuh menjadi apa ya, berarti mungkin kayak mata uang lah gitu ya di dalam komunikasi tim ini juga gitu. Jadi ketika mereka merasa stuck atau apa kayak gitu ya, mereka juga bisa cerita gitu. Jadi itu something yang menurut aku kayak satu budaya yang pengen ada lah gitu ya di tim kayak gitu, honesty ini gitu. Jadi bukan cuma kayak dia bilang oke saya bisa, tapi ternyata nggak bisa, gitu kan. Kalau memang nggak bisa ya ngomong nggak bisa gitu. Kita cari tahu sama-sama gimana solusinya gitu kan, supaya proyeknya selesai gitu. Nggak cuma kayak janji manis aja gitu. Karena ya itu sih, aku juga ke mereka juga nggak bisa kasih janji manis gitu. Kayak bilang lagi seret ya memang lagi seret, gitu kan. Cash flow lagi nggak bagus ya memang lagi nggak bagus gitu. Kalau kalian percaya gitu, misalnya kan ada proyek-proyek ke depannya yang nanti bahkan ada kutip ya kan aku juga pernah motong gaji gitu. Motong gaji dan puji Tuhan mereka bertahan gitu. Ada gitu ya. Dan setelah di bulan-bulan berikutnya ketika kita ada proyek yang cukup besar, yaudah balikin tuh. Yang tadinya kepotong-kepotong gitu kan, kita balikin lagi gajinya gitu. Tapi memang pada masa-masa yang tadi potong gaji itu ya kita jujur gitu. Kita juga potong gaji, ada masa di mana aku juga nggak dapat income, aku bilang kayak gitu, karena harus bayar mereka, gitu kan? Ya kan, maksudnya gini, ya kita di komunitas kan udah udah belajar untuk kita punya emergency saving, gitu kan? Tapi kan nggak semua tim itu punya mindset itu. Mereka belum tentu punya saving yang cukup gitu. Bahkan ada yang dari mereka, apalagi yang mungkin bisa dibilang kayak fresh grade gitu ya, ya memang livingnya month by month gitu kan, bulan demi bulan gitu. Artinya kalau bulan ini nggak dapat, that's it gitu kan. Mereka belum ada tabungan gitu. Jadi itu yang aku rasa kayak ya ini mungkin occupational hazard seorang business owner gitu ya. Yang bener nih, maksudnya bener yang aku berusaha untuk hidupin adalah ya ketika Tuhan percayain tim ke kita gitu kan, dan kita masih tanda kutip masih bisa makan dan minum dari tabungan kita, ya memang itu bagiannya mereka gitu. Gaji itu memang harus dikasih gitu. Tapi ya kadang jujur juga, ini gajinya kalau kalian oke, misalnya gitu ya, bulan depan kalian cuma dapat setengah,
Aku bilang kayak gitu, karena kita project lagi seret nih gitu. Bulan ini masih bisa full, tapi bulan depan setengah gitu. Kalian gimana? Gitu kan. Ya itu tadi, ada yang stay, ada yang quit. Gitu. Nah, tapi aku merasa ketika mereka ada yang stay gitu ya mereka ya mungkin ada satu kepercayaan juga gitu yang terbangun gitu. Kalau memang ya aku kan sering dipanggilnya Kosem gitu ya. Kalau memang Kosem bisa mendapatkan project lagi di depan-depannya kayak gitu. Iya. Oke, ngomongin lanjut prinsip dan value nih. Ini yang tadi kan yang lebih di internal ya. Nah, kalau saya menghadapi klien nih, kan persaingan fotografer juga cukup intens ya. Maksudnya cukup banyak gitu di bidang ini gitu. Nah, gimana cara Sam meyakinkan klien nih untuk memilih Sam gitu? Prinsip atau value apa yang Sam pegang yang bikin klien tuh oke, aku mau pilih Sam nih gitu. Oke. Ya sebenarnya kalau umumnya ya ini pertanyaan banyak sekali ditanyain kalau kayak klien itu nanya bedanya kamu sama brand sebelah apa sih, saya kayak gitu kan gitu ya. Ya sebenarnya kalau jawaban klisenya sih biasanya ya karena dari kita fotografi gitu kan, kita selalu mencari, mungkin bisa dibilang kayak pelajarin bisnisnya dulu lah gitu ya. Kita pelajarin dulu, oh mereka tuh bisnisnya bergerak dalam bidang ini gitu kan. Terus juga di dalamnya itu kayak gimana gitu, supaya kita punya gambaran jelas gimana sih bikin company profile yang sesuai gitu sama kebutuhan dari company ini gitu kan. Nah itu kan jawaban umumnya ya yang aku kasih. Tapi di balik itu sebenarnya lebih kayak ini sih ya. Ini mungkin agak kesannya kayak rohani gitu ya. Jadi basically sebenarnya kayak ini kan bisnis dari Tuhan gitu ya. Artinya Tuhan bikin bisnis ini tuh bukan cuma buat kasih makan Sam doang gitu, tapi juga untuk berkatin bisnis lain gitu ya. Dan itu yang satu hal yang aku selalu pegang, maksudnya ketika ketemu dengan klien gitu ya, itu pasti ada something yang Tuhan mau kerjakan buat bisnisnya gitu. Dan sebisa mungkin juga akunya juga sebagai orang yang akan tektokan langsung sama dia gitu kan. Ya itu juga ibaratnya kayak dia juga bisa merasakan kalau ya walaupun nggak bilang kayak ini bisnis orang Kristen loh, bukan kayak gitu gitu ya. Tapi dia bisa merasakan kalau dia bisa tektokan dengan orang yang bertanggung jawab gitu ya, yang bisa diandalkan, orang yang bisa dipercaya gitu, yang punya integritas kayak gitu. Dan itu tuh something yang ya itu tuh balik lagi gitu ya ke root, memang iman Kristiani mengajarkan hal itu gitu loh. Jadi itu something yang aku sebisa mungkin gitu ya bawa itu ketika ya ketemu klien gitu ya. Jadinya prinsipnya mungkin secara kata-kata gitu ya adalah what can I do to help you? Sebenarnya itu gitu. Jadi aku bukan cuma datang kayak oke, saya udah punya pengalaman bikin company profile, silahkan ikutin, enggak gitu. Tapi approach-nya jadi beda gitu kan, karena ketika ada kalimat itu what can I do to help you, sebenarnya dari situ dia cerita gitu. Oh ya sebenarnya saya itu, nah ini ada satu kasus gitu ya, satu kasus yang menurut aku pas banget. Dia itu generasi kedua, generasi ketiga bahkan, ketiga perusahaan keramik cukup gede gitu ya di Jakarta. Dan ketika dia minta untuk kita bikinin company profile, ternyata setelah ngobrol-ngobrol panjang gitu ya sama ownernya ini, ya ternyata kita baru tahu gitu, oh ternyata dia itu mau mengenalkan produk baru nih gitu kan, buat pasangan-pasangan muda yang baru punya rumah gitu kan, karena tegel atau lantai yang dia mau jual ini tuh lebih tahan lama, lebih bagus, tapi harganya bisa lebih terjangkau kayak gitu-gitulah gitu ya. Nah dari situ tuh baru ketahuan tuh, karena pas di awalnya dia nggak ngomong, dia cuma saya mau bikin company profile ya gitu, yang saya mau tampilin ini gitu. Jadi itu tidak tersebut tuh kebutuhan dan kepentingan itu gitu kan. Dan akhirnya ketika kita habis ngobrol, saya bilang gitu kan, gue bilang gitu, Pak, ini mendingan kita fokus ke yang ini gitu kan, daripada kita bikin company profile secara keseluruhan. Maksudnya gini, dia cerita sebenarnya bisnis dia itu udah sangat stabil sekali
gitu loh. Semua distributor udah tahu dia karena dia kan produsen manufaktur ini kan, lantai kan, dan sudah terkenal gitu loh. Jadi distributor di daerah-daerah itu tuh udah nggak perlu lagi kayak melihat company profile-nya dia gitu loh. Kan udah generasi ketiga nih, udah terpercaya sekali gitu kan. Tapi mendingan ya bikinnya untuk market baru gitu kan, daripada bikin company profile yang mendingan buat tanda kutip kayak semi iklan gitu, yang bisa ditaruh di store gitu kan, sebagai ke distributor, dia bisa fokus jualin ke produk yang baru gitu. Nah itu kan something yang kalau misalnya aku datang cuma kayak, oh ini udah bikin company profile ya udah kita syuting ya kapan gitu, itu nggak akan ketahuan kebutuhan itu gitu kan. Nah itu something yang kayak berasa this is something yang aku harus lakuin gitu setiap kali ketemu klien. Iya. Mungkin terakhir ya, boleh share tips nggak nih Kak buat para pelaku bisnis, ya bisa di bidang yang sama ataupun yang lain. Ya, boleh dari sisi apapun sih, untuk survival ataupun untuk masa-masa sekarang mungkin, atau ya apapun yang kepikiran kok. Kira-kira ada tips apa nggak buat kami? Ini business owner-nya yang selevel aku apa? Menurut aku ada poin generalnya kan? Ada sih. Iya, jadi ini mungkin bukan tips kali ya, lebih kayak apa yang aku pelajarin ya. Karena boleh. I think kalau tips kan sangat spesifik ya, maksudnya harus gini gitu ya. Yang pertama tadi aku bilang gitu ya, fear itu pasti ada gitu ya, rasa takut tuh pasti ada. Kita manusia gitu kan, kita bukan dewa yang bisa tahu 2-3 tahun ke depan akan seperti apa. Sepintar-pintarnya kita hire orang pun untuk forecasting gitu kan. Betul. Kadang kan kita nggak tahu juga gitu ya ke depannya akan seperti apa. Dan rasa takut itu kan selalu ada gitu ya. Tadi kalian juga cerita gitu kan, muncul terus gitu kan, gitu. Mau itu bisnisnya gede, bisnisnya kecil, tetap ada gitu kan. Jadi ya satu yang aku pelajarin gitu ya, ya fear is normal gitu, tapi bukan berarti kita bisa kita tidak punya kekuatan untuk mengatasi itu. Gitu. Ada banyak cara gitu ya yang aku pelajarin. Ya kalau misalnya aku ya pasti ke gereja gitu ya, ibadah, berkomunitas, ketemu dengan orang lain gitu. Tapi mainly ya pasti berdoa sih. Jadi buat aku kekuatan spiritual strength itu sangat penting sebagai business owner gitu ya, buat aku gitu. Karena itu kayak fondasi dari pebisnisnya dulu gitu. Karena kan kadang bisnis naik turun lah gitu ya. Kita nggak bisa bilang kayak bisnis itu grafiknya selalu naik gitu kan. Pasti ada masa turun gitu. Jadi ketika masa turun itulah mental dari pebisnis itu kelihatan gitu kan. Semua pasti pengen ke profit bagus gitu kan, angka hijau gitu. Benar. Tapi justru ketika yang di bawah itu, yang unexpected itu, nah itulah mental itu akan diuji gitu. Nah itu aku merasa kayak itu pasti akan ada gitu. Dan kedepannya pun mungkin ada momen-momen seperti itu akan terjadi lagi gitu ya. Ketika mental itu akan diuji gitu. Jadi buat aku ya bagaimana bisa itu tadi ya, berteman dengan rasa takut, tapi tetap punya iman untuk bisa melangkah ke depan. Gitu. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua mungkin dari sisi itu juga tadi ya, buat aku sendiri pebisnis itu nggak boleh sendirian sih. Maksudnya nggak boleh sendirian itu jangan sampai nggak ada komunitas. Buat aku komunitas itu penting gitu ya. Karena ya tadi gitu ya, kayak apalagi nih pebisnis seniman nih, pebisnis yang kerjanya seni gitu kan, yang ngedit sendiri di dalam satu ruangan aja bisa moody banget gitu kan. Nah apalagi kalau kita ngejalanin bisnis ini sendirian gitu, maksudnya sendirian itu kayak nggak ada komunitas gitu kan. Apalagi makin usia makin bertambah tuh kan circle pertemanan tuh kadang makin kecil. Gitu kan, kadang makin kecil. Jadi kita juga waktu juga tidak banyak dulu gitu kan, bisa nongkrong gitu. Sekarang kita udah punya tanggung jawab gitu kan, ada yang berkeluarga, ada yang punya anak, ada yang masih harus ngurusin orang tua gitu kan. Jadi makin kita kalau aku belajar sih makin sendiri
aku tuh bisa makin apa sih namanya kayak berasa kehimpit sendirian gitu loh. Jadi dengan adanya komunitas, at least kayak berjuang juga ya kan kayak gitu. Iya, ada yang menyemangati. Jadi ya. ya menyemangati. Jadi kayak nggak berasa sendirian lah Iya, gitu. betul. Itu aku merasa penting banget lah gitu ya. Mau itu di gereja, mau itu di kantor gitu, mau itu di apa namanya pertemanan gitu. Sebisa mungkin ada komunitas gitu. Terus yang ketiga yang aku pelajarin, gimana ya? Sebenarnya ini lebih ke bagaimana ngelihat masa depan sih. Maksudnya potensi ke masa depan gitu ya. Jangan takut untuk, aku sih maksudnya ini mempelajari ke diri sendiri ya gitu. Jangan takut untuk, misalkan someday harus melepas bisnis ini untuk memulai bisnis yang baru. Gitu. Kadang itu menjadi satu apa ya namanya ya, sense of ownership ya, karena kan gue dari rintis bisnis ini dari lama gitu kan. Kok kayaknya kalau misalnya ini, ya maksudnya ya puji Tuhan ini belum terjadi lah gitu, dan ya kalau bisa jangan terjadi deh gitu. Tapi even if gitu kan, satu hal memang memaksa kayak harus untuk ini gitu, ya tetap percaya ya Tuhan tetap akan menyediakan lagi gitu loh istilahnya gitu. Mau itu bentuknya berbeda gitu kan, mau itu pekerjaan yang lain, mau itu bisnis yang lain gitu. Tapi jangan sampai kayak apa sih namanya, ya itu tadi ya, karena sense of ownership gitu kan, berasa kayak udah bangunin dari lama gitu, masa sih runtuh di tangan gua misalnya kayak gitu gitu. Tapi kayak ya even if itu harus terjadi, ya tetap percaya sih, maksudnya sama seperti dulu Tuhan kasih ide gitu kan buat bisnis gitu kan, ya pasti nanti akan ada ide-ide lain gitu. Bahkan kayak bisnis yang tadinya mungkin A harus shifting ke B misalnya kayak gitu, ya nggak apa-apa gitu. Mau belajar lagi dari nol ya nggak apa-apa gitu kan, nggak harus kayak saklek misalnya ini terus gitu sampai ke akhir hayat istilahnya gitu ya. Kalau Tuhan berkehendak mau apa gitu kan, bahkan mungkin yang lebih baik mungkin kan kita nggak tahu. Itu sih mungkin ya 3 hal yang selalu apa ya, kayak aku remind lah ke diri aku gitu. I don't know ini tips atau bukan gitu ya. Itu tips banget. Ya itu buat kita juga, aku sih dengar, ya benar juga sih, maksudnya penting, apalagi maksudnya kita di dunia, kalau tes kepribadian gitu kan, atau tes ke perusahaan biasanya yang dites hanya IQ. Padahal EQ, emotional quotient, sama spiritual quotient, SQ itu juga sangat penting. Betul. Itu yang di dalam yang sebenarnya ngedrive kita melakukan sesuatu gitu. Betul. Jadi yang tadi Koko sampaikan sih pas banget ngena, dan ya tadi ya kita nggak perlu apa ya, takut ataupun anxious atau worry about our future ya, karena kita punya Tuhan yang besar gitu ya. Itulah iman gitu ya, dan ya itu yang membuat kita jadi tetap bisa semangat dan menjalani hidup buat orang lain juga, nggak cuma buat diri sendiri. Oke. Thank you so much. Thank you banget Sam. Thank you. Luar biasa ini, berasa kayak lagi ngobrol ya. Thank you. Thank you juga udah having me. Sip, sama-sama. Semoga Sampai ketemu memberkati. lagi. Sangat memberkati. Thank you. Sesuatu.